Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali materi Matematika Fisika 2 ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai operator diferensial vektor. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai diferensiasi fungsi vektor. Kemarin kita ketahui bahwa suatu vektor jika didiferensiasi terhadap suatu skalar itu sama dengan jumlah dari diferensiasi tiap komponen arahnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai operator diferensial vektor. Nah, dalam operator ini ada lambang baru nih. Ada operator baru yang dinamakan dengan del atau nabla. Lambangnya segitiga terbalik ya. Nah, del atau nabla ini didefinisikan sebagai I dodo X ditambah J dodo Y ditambah K dodo Z ya. Jadi operator del itu definisinya seperti ini. Nah, operator vektor ini memiliki sifat-sifat yang analog dengan vektor-vektor biasa. Jadi sifat-sifat vektor biasa berlaku juga dalam operator vektor ini. Nah, operator vektor ini digunakan untuk mendefinisikan tiga buah besaran. Nah, tiga buah besaran ini sering digunakan dalam fisika nih ya. Nah, tiga besaran tersebut adalah gradien, divergensi, dan curl. Nah, gradien ini lambangnya itu del ya, sama seperti del ini. Jadi del aja, atau ada juga yang ditulisnya grad. Nah, grad. Nah, sedangkan divergensi itu lambangnya del dot. Nah, atau ada juga yang nulis div. Oke. Nah, sedangkan curl itu lambangnya itu del cross ya. Nah, atau ada juga yang nulisnya rod. Perbedaan dari ketiga operator ini itu adalah objek yang dikenainya. Kalau gradien itu yang dikenainya itu, yang gradien itu adalah medan skalar ya. Ini medan skalar. Medan skalar. Skalar. Oke, sedangkan divergensi dan curl itu yang dikenainya adalah medan vektor. Medan vektor. Nah, jadi nanti ini besaran-besaran yang sering digunakan dalam fisika ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama kita bahas dulu gradien ya. Nah, misalkan ada suatu skalar ini si X, Y, Z adalah suatu fungsi skalar yang terdefinisikan dan diferensiabel, bisa diturunkan pada titik-titik X, Y, Z dalam suatu daerah tertentu dalam ruang. Maka gradien C atau grad C atau ditulis del C gini itu didefinisikan sebagai del C. Berarti tadi del itu kan I dodo X plus J dodo Y plus K dodo Z. Nah, dikalikan dengan C ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke sini. Jadi I do si do X plus J do si do Y plus K do si do Z. Nah, ini disebut gradien C. Nah, perhatikan bahwa del C merupakan atau grad C merupakan suatu vektor ya. Jadi ini tuh merupakan suatu vektor. Nah, komponen dari gradien C yang ini adalah sebuah vektor satuan A komponennya ya. Komponen dari ini adalah vektor satuan A diberikan oleh, nah ini del C dikali ini arahnya ya. Kan tadi ini del C itu suatu vektor. Nah, yang menentukan arahnya ini adalah ini, vektor satuan A. Nah, maka del C dot A. Nah, itu disebut directional derivative atau turunan berarah ya dari C dalam arah A. Nah, secara fisis memiliki pengertian laju perubahan kuantitas fisika C. Ini kuantitas fisika bisa apapun ya, bisa medan listrik, bisa juga temperatur. Nah, pada X, Y, Z dalam arah A. Nah, ditulis seperti ini. DDS dari C atau DC DS itu sama dengan del C dot A ya. Kayak ini arahnya, vektor satuan A. Nah, yang dimaksud dengan turunan berarah adalah perubahan besaran skalar terhadap kedudukan dalam arah tertentu. Contoh, kuantitas fisis yang tergolong dalam
medan skalar ya, yaitu potensial listrik, temperatur, dan potensial gravitasi atau energi potensial ya. Misal suhu di suatu titik dalam ruang adalah T, misalkan ya, suhu dalam ruang tuh T, X, Y, Z. Nah, jika kita bergerak dari suatu titik ke titik yang lain dalam ruang tersebut ya, ini ada fungsi suhu ya. Nah, jika kita bergerak dari suatu titik ke titik yang lain dalam ruang tersebut, itu kemungkinan suhunya bertambah atau berkurang. Ini kan fungsi ya, suhu. Nah, bisa berkurang atau bertambah. Nah, besarnya perubahan suhu tergantung dari arah perpindahan yang kita lakukan. Nah, perubahan ini secara matematik dituliskan dt per ds. Begitu ya. Nah, ini dt per ds. Nah, itu sama dengan turunan berarah tadi. Sama dengan del t dot vektor arah A ya. Itu. Nah, misalkan ini dalam medan listrik dan potensial listrik. Ini ada muatan positif di sini ya. Nah, medan listrik itu sama dengan kaki per R kuadrat. Arahnya R ya. Medan itu ada arahnya. Sedangkan potensial listrik itu skalar. Itu sama dengan kaki per R. Nah, karena R-nya sama, ini R-nya jaraknya sama kan ya di sini, di titik A, B, C, D di sini. Nah, maka VA, nah ini di sini di A, tegangan di A, tegangan di B, di C dan di D itu sama. Tetapi vektor EA itu tidak sama dengan vektor EB. Oke, misalkan ini ada yang tadi ya. Materi ini kalian pelajari di Fisika Dasar 2 ya. Nanti bisa kalian baca kembali ya. Nah, kita perhatikan medan listrik di sekitar sini ya, yang V1 ya dan V2. Coba lihat, perhatikan, kita pindahkan ya. Nah, ini adalah bidang-bidang ekuipotensial ya di sini. Nah, di sini ada titik, beberapa titik nih, titik C, D, E, F, G dan H. Nah, jika kita bergerak dari C ke D, nih dari C ke D, atau dari C ke E, dari C ke E ke sini, atau dari C ke F, atau dari C ke G, atau dari C ke H. Nah, itu menempuh selisih potensial listrik yang sama, yaitu potensial listriknya V1 dikurang V2 atau sama dengan delta V ya yang ini. Jadi ketika bergerak dari C ke D, dari C ke E, dari C ke F, dari C ke G, dan dari C ke H itu nilai selisih potensialnya sama ya. Nah, yang berbeda adalah panjang lintasan yang ditempuh. Hal ini menunjukkan bahwa laju perubahan potensial berbeda ya. Nah, berbeda. Semakin panjang lintasan, berarti laju perubahannya semakin kecil ya. Jadi semakin panjang kan nanti akan menghasilkan delta V yang sama. Berarti kalau semakin panjang, laju perubahannya semakin kecil dan sebaliknya ya. Jadi yang makin pendek lintasannya berarti lajunya makin besar gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan laju perubahan potensial bergantung arah ya. Nah, jadi kalau gitu, laju perubahan potensial itu bergantung pada arahnya atau sama dengan turunan berarah yang tadi ya. Nah, jadi kalau bergantung pada arah, berarti dV ds itu sama dengan ini turunan berarahnya ya. Ini gradien dikalikan dengan vektor arahnya. Jadi dV ds itu sama dengan, kalau ini perkalian dot ya, berarti besar gradien V dikalikan dengan besar arah A dikali cos theta. Nah, cos theta itu sudut antara ini del V yang tadi ya dengan arah A. Oke. Nah, del V ini adalah vektor tegak lurus V di suatu titik ya. Oke, di suatu titik tegak lurus V di sini. Nah, tegak lurus V. Ini V-nya. Oke.
Nah, seperti ini ya, tegak lurus di semua titik itu tegak lurus. Di sini juga tegak lurus, di sini tegak lurus, di sini tegak lurus, dan seterusnya ya. Jadi kalau begitu kita bisa definisikan nih, kalau misalkan ini ada C sama dengan C ya. Nah, di titik PX0, Y0, Z0 ya, di mana arahnya A, itu sama dengan DC DS itu besar del C dikali besar A dikali cos theta. Jadi ini persamaan umumnya ya untuk turunan berarah. Titik P, C, B, dan A itu terletak pada suatu bidang C yang ini. Sehingga ketika bergerak dari P ke C atau ke B atau ke A tidak terjadi perubahan nilai C, sehingga del C-nya sama dengan 0. Dengan demikian del C DS itu sama dengan 0. Nah, dari kalkulus kita ketahui bahwa limit delta S mendekati 0 untuk delta C per delta S itu sama dengan DC DS ya. Mendekati 0 itu sama dengan 0. Kalau DC DS sama dengan 0 berarti antara del C dan A di titik P ya, di titik P ini membentuk sudut 90 derajat tadi kan, tegak lurus. Dengan demikian del C itu tegak lurus dengan A. Nah, buktinya ini ya. Ini del C dan ini arah A, tegak lurus. Nah, contoh soalnya. Diberikan fungsi potensial listrik dalam ruang, ini fungsi potensialnya V sama dengan XY kuadrat ditambah YZ ditambah Z sin X. Nah, ditentukan gradien ya del V di titik 0,1,2. Kemudian yang kedua ditanyakan turunan berarah ya, directional derivative dari V di 0,1,2 dalam arah ini, arah A. Oke, kita coba kerjakan ya. Nah, jadi pertama del C ya, gradiennya itu tadi sama dengan I do V do X ditambah J do V do Y ditambah K do V do Z ya. Tadi kita ketahui bahwa V-nya sama dengan X Y kuadrat ditambah YZ ditambah Z sin X. Z sin X. Oke, kita turunkan aja nih. Ini do X dari V yang ini. Kita turunkan yang pertama yang ini. Oke. Berarti do V do X, turunkan ini V terhadap X. Berarti yang lain dianggap konstan. Nah, ini X-nya kan diturunkan. Ini X pangkat 1. Berarti diturunkan jadi 0 pangkatnya. Jadi 1 ya. Tinggal sisa Y kuadrat. Jadi ini ditambah ini YZ diturunkan terhadap X. Ini dianggap konstanta ya. Selain X berarti dianggap, yang lain dianggap konstanta. Kalau diturunkan terhadap X itu sama dengan 0. Berarti ini nggak ada kan, hilang. Tinggal Z sin X. Sin X diturunkan terhadap X jadi cos X. Ya, Z-nya dianggap konstanta jadi Z cos X. Jadi turunan parsial V terhadap X itu sama dengan Y kuadrat plus Z cos X. Nah, sekarang yang kedua ini do V do Y kita turunkan terhadap Y. Nah, kalau diturunkan terhadap Y berarti X dianggap konstanta ya. Jadi jamin aja. Kita turunan yang Y. Y kuadrat diturunkan terhadap Y berarti 2-nya ke depan. 2 ke depan. Ini. X-nya dianggap konstanta, ditulis lagi. Y-nya turun pangkatnya 1. Jadi Y pangkat 1 atau jadi 2XY. Nah, yang ini YZ diturunkan terhadap Y. Y-nya jadi 1 ya. Jadi tinggal Z. Yang ini Z sama X itu dianggap konstanta. Jadi diturunkan terhadap Y. Ini diturunkan terhadap Y sama dengan 0. Nah, makanya nggak ada. Jadi tinggal ini. Nah, sekarang yang ketiga ini diturunkan terhadap Z ya. Do V do Z. Nah, ini sama dengan 0. Kalau turun terhadap Z ini sama dengan 0. Ini sama dengan Y. Kalau yang ini sama dengan, ya ini hilang. Satu tinggal sin X. Jadi ini 0, ini Y, ini sin X. Tinggal Y plus sin X. Nah, oke, ini untuk DLC-nya. Nah, sekarang dimasukkan di titik kan di pertanyaan di titik 0,1,2 ya, tinggal dimasukkan aja. Ini X-nya 0, Y-nya 1,
Z-nya 2. Nah, ini ada Y-nya berapa? 1 ya. Jadi 1 kuadrat nih. Jadi del V sama dengan I dalam kurung nih. 1 kuadrat jadi 1 ditambah Z-nya berapa? 2 cos X, cos 0, 2 cos 0 mana ini ya? Cos 0 berapa? 1. 2 kali 1, 2. Tambah J. J-nya ini nih 2. X-nya berapa? X-nya 0. Oh, jadi langsung kali 0 ya. Kali Y-nya 1. Ditambah Z-nya berapa? 2. Oke. Tambah K. Y-nya berapa? Y ini? Y-nya 1 ditambah sin 0. Oke. 1 tambah 2, 3. Berarti ini 3I ya. Udah benar. Ini 2 kali 0, 0. Ditambah 2, 2J. Nah, yang K. 1 ditambah sin 0 itu sama dengan 0. 1 tambah 0, 1 kali K. Jadi ini adalah gradien V-nya ya. Atau del V. Yang kedua yang tadi apa? Turunan berarah ya. Dari V di titik 0,1,2 dalam arah ini. Oke. Tadi turunan berarah itu sama dengan dV ds sama dengan grad V dikali arahnya ya. Nah, U adalah vektor satuan dalam arah A, sehingga vektor satuan U itu sama dengan vektor A dibagi besar A. Vektor A nya tadi ini ya, 2I tambah 2J min K. Besarnya tinggal dikuadratkan. 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kuadrat 4 tambah 1. Nah, jadi 4 tambah 4 tambah 1 9. Akar 9 3. Jadi ini vektor U nya. Nah, sekarang tinggal masukkan bahwa dV ds itu sama dengan del V atau grad V yang ini didotkan dengan arahnya ya. Oke. Ini tinggal kalikan saja dengan, kalau dot kalikan yang sama komponennya ya. I dengan I, J dengan J, K dengan K. I dengan I nih berarti 3 dikali 2 per 3. 3 dikali 2 per 3 berapa? 2. Oke. J. Nah, yang J nya 2 dikali 2 per 3. Jadi berapa? Ditambah 4 per 3. Yang ini min ya. Ini 1, ini min 1. Berarti min 1 per 3. Oke. Ini 2 ditambah 4. Ini pecahannya udah sama nih penyebutnya. Berarti 4 dikurangi 1, 3. 3 per 3 itu 1 tambah 1 sama dengan 3 ini. Oke. Jadi turunan berarahnya ini hasilnya ya. 3. Oke, ini soal latihan nih diberikan. Oke, selanjutnya ini soal latihan diberikan fungsi temperatur dalam ruang di titik P ya. Nah, ini fungsinya. Tanyakan gradien T di titik P ya. Terus vektor satuan normal kayak kemarin ya, N ya. Berapa nih? Kemudian vektor dalam arah peningkatan dari T paling cepat di P. Kemudian besar vektor pada soal yang ini. Kalau tadi vektornya, kalau ini besarnya. Dan yang kelima itu turunan dari T di P dalam arah sejajar garis ini. Tadi ya turunan berarahnya. Oke. Silakan dikerjakan ya. Ini jadi tugas. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke divergensi. Tadi sudah dibahas mengenai gradien ya. Sekarang divergensi. Divergensi itu tadi yang membedakan dengan gradien adalah targetnya ya, yang dikenai oleh operatornya. Kalau gradien tadi itu medan skalar, kalau ini medan vektor ya. Jadi misalkan ini ada vektor V X, Y, Z ya, sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K. Nah, adalah suatu fungsi vektor yang terdefinisikan dan diferensiabel dalam suatu daerah tertentu dalam ruang. Ya, maka divergensi, nah tadi kan sudah saya bilang bahwa divergensi itu ada yang nulisnya kayak gini, div V ya, atau juga ada del
dot ini tuh yang di sini ya, di tengah ya. Itu yang benar del dot agak tebal dot v ya. Nah, ini juga harus ada arahnya. Nah, ini divergensi ya, ini lambang divergensi, harus ada arahnya. Jadi divergensi itu delnya didotkan dengan vektor ya. Itu adalah divergensi, didefinisikan sebagai del dot v, ini vektor ya, sama dengan i do x plus j do y plus k do z. Nah, itu dot dengan ini vektor v, v1i plus v2j plus v3k ya. Tinggal kita kalikan, kalau dot berarti kalikan dengan yang searahnya ya, komponen yang sama. Berarti i dengan i ini tinggal dikalikan sama dengan do v1 do x ya. I nya kemana nih? I nya dikalikan dengan i sama dengan berapa? 1 ya. Ini kan dot. Kalau sudutnya 0, sin 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi ditambah do v2 do y ditambah do v3 do z. Nah, maka hasilnya nanti ini akan berupa skalar. Oke. Kemudian curl. Kalau curl atau bisa ditulis rod ya, rod. Nah, atau ditulis juga del cross a, itu curl. Nah, misalkan ini ada vektor a ya, x, y, z sama dengan a1i ditambah a2j ditambah a3k adalah suatu fungsi vektor yang terdefinisikan dan diferensiabel dalam suatu daerah tertentu dalam ruang ya. Maka curl a atau rod a atau ditulis del cross a didefinisikan sebagai berikut. Del cross a sama dengan tadi del dikalikan dengan vektor a. Kalau di cross ya, perkalian cross berarti seperti ini, ingat ya. Nah, jadi nanti hasilnya determinannya i yang ini tutup yang ini sama dengan ini ya, do a3 do y dikurang do a2 do z, oke, min j. Kalau j berarti yang ini tutup ya, yang j do a3 do x min do a1 do z. Di mana ya? Sini aja lah. Selanjutnya plus k. Kalau k yang tutup yang ini, sisanya ini berarti do a2 per do x ya, dikali ini dikurang do a1 per do y. Nah, gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Ini nanti boleh dimasukkan, dibalik ke sini ya. Ini jadi positif, ini tinggal ditukar gitu kalau mau jadi positif. Oke, contoh soalnya aja ya. Hitung divergensi dan curl dari medan vektor berikut. Nih, medan vektornya mana nih? Medan vektornya. Hitung divergensi dan curl dari medan vektor berikut. Nih, medan vektor A. A itu sama dengan zi plus yj plus xk ya, berarti ini komponen i-nya z, komponen j-nya y, komponen k-nya x. Nah, divergensi dulu ya. Divergensi itu div v atau del dot v ya. Karena ini a berarti div a ya. Atau del dot a. Nah, del dot a itu tinggal dimasukkan nih. Itu do a1 do x plus do a2 do y plus do a3 do z. Nah, tadi a1-nya berapa nih? A1-nya z. Nah, a2-nya y, a3-nya x. Berarti ini diganti sudah do z do x. Nah, z diturunkan terhadap x sama dengan 0. Y diturunkan terhadap y nih. Do y sama dengan 1. Do x do z sama dengan 0. Maka 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1.
Jadi divergensi dari A itu sama dengan 1 ya. Divergensi hasilnya skalar. Nah sekarang yang curl, kalau curl nanti hasilnya juga vektor ya, bukan skalar. Jadi kalau gitu ini masukkan curl A atau del cross A sama dengan ini I JK, ininya dodo X, dodo Y, dodo Z, ininya A1, A2, A3. Tadi A1 nya berapa nih? A1 nya Z, Y, K ya. Z, ini Z, ini Y, ini apa tadi, bukan K, X ya. Oke, ya kayak gini. Tinggal seperti biasa I dikalikan dengan ini ya, minornya. Oke, jadi sama dengan I do X do Y. Biar langsung aja ya kali ya, biar cepet. I do X kan sini, do X do Y. Do X do Y berarti apa? 0 dikurang do Y do Z juga 0 min J. J nya yang ini, berarti ini ditutup, tinggal ini do X berarti 1 dikurang ini dengan ini do Z 1 juga plus K. Kalau K yang ditutup yang ini ya, tinggal sisa ini do Y do X 0 dikurang do Y do X 0 dikurang ini do Z do Y ya, do Z do Y juga 0. Nah gimana dong hasilnya? Ini 0, ini 0, 0 berarti ya. Nah A cross del cross A nya sama dengan 0. Oke. Nah ini ada beberapa variasi formula yang mengandung del ya. Ini sama dengan sifat-sifat diferensial vektor biasa ya, sama. Ini bisa dihafal. Selanjutnya Laplacian nih. Misalkan U ya, X, Y, Z suatu fungsi skalar yang terdefinisikan dan diferensiabel pada titik X, Y, Z dalam suatu daerah tertentu dalam ruang. Maka Laplacian U ya ditulis, nah ini ada lagi selain tadi ya, tambahan selain gradien, terus divergen dan curl, ada satu lagi nih besaran lain yang juga digunakan dalam fisika, itu adalah Laplacian. Itu ditulis seperti ini, del kuadrat U, didefinisikan sebagai ini, del dot del U ya. Jadi delnya didotkan dengan del kuadrat, itu del dot del U. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya, akan menghasilkan suatu skalar. Oke. Contoh soal. Hitung Laplacian dari fungsi skalar berikut nih. U-nya ini skalar ya. Laplacian U dituliskan del kuadrat U atau del 2U, definisikan sebagai seperti ini. Del 2U sama dengan do 2U do X kuadrat ditambah do 2U do Y kuadrat ditambah do 2U do Z kuadrat. Nah tinggal turunkan ini 2 kali terhadap satu-satu nih U-nya. Kita turunkan ini 2 kali terhadap X ya. Berarti ini turunkan terhadap X. Turunkan sekali nih ya. X pangkat 3 diturunkan terhadap X, jadi oke yang ini dulu ya. Nah itu pertama ini turunkan terhadap X, berarti 3X kuadrat ya. Ini turunkan terhadap X berarti min 3Y pangkat 2. Nah ini turunkan terhadap X 0 ya, tinggal ini. Ini turunkan lagi ya terhadap X lagi. Jadi ini 2 kali 3 6X, ini 0. Berarti tinggal 6X dapat ya. Nah sekarang yang ini turunkan terhadap Y ya, 2 kali terhadap Y yang ini. Ini jadi 0,
Ini jadi berapa nih? Ini jadi terhadap Y min 3 dikalikan 2, jadi min 6. Yang ini ya, min 6 X Y. Ini turunkan terhadap Y jadi plus berapa? 3Y kuadrat. Nah yang ini itu turunkan lagi 2 kali ya, turunkan terhadap Y lagi, dodo Y lagi. Yang ini turunkan terhadap Y jadi min 6X. Ini turunkan terhadap Y jadi plus 6Y. Nah makanya ini. Nah sekarang kita turunkan 2 kali terhadap Z, karena ini nggak ada variabel Z. Kalau diturunkan terhadap Z maka hasilnya 0. Maka sekarang kita masukkan nih 6X ditambah min 6X, ini jadi 0 ya, sama dengan 0. Sisanya tinggal 6Y. Jadi Laplasian dari fungsi skalar U sama dengan X pangkat 3 min 3XY kuadrat plus Y pangkat 3 itu sama dengan 6Y. Oke. Nah ini latihan soalnya ya, silahkan dikerjakan dengan latihan soal yang tadi. Nanti jawabannya diupload di LMS ya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa didiskusikan di LMS atau di Google Classroom. Oke, paling itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan diskusi di LMS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.